9. Bakti kepada kedua orang tua bukan dalam kemaksiatan. Dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepadaku dengan 9 perkara, yaitu, jangan mempersekutukan Allah meskipun engkau akan dipenggal lehermu, atau dibakar. Jangan meninggalkan salat dengan sengaja, siapa yang melakukannya dengan sengaja maka jaminan Allah akan lepas darinya. Jangan minum minuman keras, karena itu adalah kunci segala keburukan, dan taatilah kedua orang tuamu sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu maka serahkanlah hartamu kepada keduanya. Jangan melawan pemimpin walaupun engkau tahu bahwa engkaulah yang benar. Jangan lari dari pertempuran meskipun engkau binasa dan teman-temanmu lari, dan berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Jangan lalai dari mengawasi keluargamu, dalam mendidik mereka, dan ajarkanlah kepada mereka takut kepada Allah. Hasan Ligerihi. Dalam isnad ini terdapat Syahr bin Hausyab, orangnya doif. Lihat Al-Irwa, 2026. Diriwayatkan Al-Lalika'i dalam kitab Syarah Usulil Itikad, 1524, Al-Marwazi dalam kitab Tadimu Qodris Salati, 911, Ibnu Majah, Kitab Al-Fitan. Bab Sabri, Al-Bala, 4034, dan hadits Mu'az yang diriwayatkan Ahmad memperkuat hadits ini. Juga hadits Aiman yang diriwayatkan, Abdu bin Humaid, 1549. Kandungan hadits. 1. Perintah agar senantiasa menjauhi syirik dan perhatian terhadap perkara tauhid meski di waktu yang genting dan mengalami kondisi yang sulit. 2. Peringatan agar tidak meninggalkan salat wajib dan kesudahan yang buruk yang akan diperoleh pelakunya tanpa uzur yang dibenarkan syariat. 3. Haramnya khamr dan penjelasan tentang bahaya yang ditimbulkannya. 4. Anjuran agar taat kepada orang tua meski keduanya hingga sekalipun menyulitkan sang anak. 5. Kewajiban taat kepada imam dan tidak dibolehkan menentangnya meski ia adalah orang yang zalim. 6. Perintah berjihad dan tidak diperkenankan merasa takut ketika berhadapan dengan musuh dan lari dari medan pertempuran. 7. Hemat dalam memberi nafkah kepada anak. 8. Dibolehkan memukul anak dalam rangka mendidik mereka. 9. Memberikan peringatan kepada anak agar tidak bermaksiat dan menentang segala perintah Allah Ta'ala. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang laki-laki menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, aku datang kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Beliau lalu bersabda, kembalilah kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, masih. Beliau lalu bersabda, berjihadlah pada kedua orang tuamu. Diriwayatkan Al-Bukhari, Kitab Al-Adab. Bab la ijahid ila bi isnil walidain, 5972, dan Muslim, Kitab Al-Bir Wasilah. Bab biril walidain, 5-6. Kandungan hadits. 1. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, agungnya hak mereka dan besarnya pahala berbakti kepada mereka. 2. Kesepakatan para ulama atas wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, dan durhaka kepada keduanya merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar. 3. Apabila jihad yang dilakukan hukumnya sunnah, maka seseorang tidak diperkenankan turut berjihad tanpa izin dari kedua orang tuanya. Namun, apabila jihad yang dilangsungkan hukumnya fardu ain maka tidak wajib meminta izin kepada keduanya. 4. Bolehnya menggambarkan sesuatu dengan lawan katanya jika dapat difahami karena bentuk perintah yang tertera dalam sabda beliau, fajahid, mengisyaratkan adanya bahaya yang akan terjadi.
padahal yang dimaksudkan tidaklah demikian. 5. Terkadang berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Jika antum menemukan video ini bermanfaat, silahkan like videonya, subscribe channelnya serta aktifkan loncengnya. Terima kasih.